Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di Bincang Filsafat. Wah, kali ini baru pertama kali ya kita bertemu. Sebelumnya, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Mungkin perkenalan bisa dari ujung sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Abrori dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan perkenalkan, nama saya Wedar Yoga dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Puspitasari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya Kalista Reza Farel Anaid sebagai host. Baik, di sini mungkin dari Kak Aprilia dulu bisa menjelaskan tentang latar belakang adanya filsafat fenomenologi. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang latar belakang nih, saya mau menjelaskan sedikit tentang makna fenomenologi. Jadi menurut etimologis, fenomenologi itu terdiri dari dua kata, yaitu fenomenon yang artinya sesuatu yang nampak dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan menurut terminologis, fenomenologi adalah disiplin dan metode penelitian yang luas dalam filsafat yang didasari pada premis bahwa realitas terdiri dari objek dan peristiwa seperti yang dirasakan atau dipahami oleh kesadaran manusia. Fenomenologi juga merupakan pendekatan filsafat yang memusatkan pada perhatian pada gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Menurut Bagus dalam Habiansah 2008. Kemudian banyak dari literatur yang menyepakati bahwa bapak fenomenologi adalah Edmund Husserl. Edmund Husserl sendiri secara intens menggunakan fenomenologi sebagai kajian filsafat yang kemudian menjadi metodologi penelitian. Hal ini pertama kali terjadi pada tahun 1859 sampai 1938. Krisis ilmu pengetahuan saat itu menjadikan latar belakang munculnya fenomenologi. Jadi, fenomenologi itu muncul karena kejenuhan pendekatan dan metode pemikiran pada saat itu. Kejenuhan yang dimaksud adalah metode pemikiran yang pada akhirnya cenderung mengarah pada dua paham, yaitu idealis dan realis. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan soal latar belakang ya, Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Aprilia. Tadi kan latar belakang sudah dijelaskan. Selanjutnya, siapa tokoh yang berpengaruh terhadap adanya fenomenologi beserta pikirannya, mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Widar. Ya, jadi istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Johannes Lambert pada abad 18, yaitu ada beberapa. Pertama itu fenomenologi Edmund Husserl. Fenomenologi Edmund Husserl itu memperkenalkan fenomenologi sebagai sebuah metode dalam menemukan hakikat segala sesuatu. Edmund Husserl terfokus pada hubungan sistematis dan studi yang sebagaimana struktur kesadaran serta fenomenanya tampak pada aksi-aksi kesadaran. Edmund Husserl juga punya skema atau bagaimana cara kita mereduksi suatu fenomena yang sering disebut sebagai reduksi fenomenologi. Reduksi fenomenologis tersebut merupakan sikap netral dalam mengamati sebuah fenomena. Untuk melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Wedar tadi, aku bakalan ngasih beberapa contoh tentang tahapan-tahapan mencapai pengetahuan murni dari Edmund Husserl. Aku akan memberikan beberapa gambar. Mari kita lihat sama ya. Gambar yang pertama, dalam benak kalian apa yang pertama kali muncul? Apakah gambar ini seekor kelinci atau seekor bebek? Dari hal tersebut, hal yang pertama kali kalian lihat itu merupakan pengetahuan murni kalian. Pengetahuan murni yang belum tercampur tangan oleh pengetahuan yang lain. Dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan tahapan-tahapan mencapai pengetahuan murni dari Edmund Husserl tadi. Dan setiap orang memiliki pengetahuan murni yang berbeda-beda tergantung dengan persepsi mereka masing-masing. Kemudian aku akan ngasih contoh beberapa gambar lagi ya. Ini gambar yang kedua.
Menurut kalian lagi melihat apa? Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah wajah dua orang yang sedang berbicara dari samping. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah vas bunga. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Gambar ini seperti gambar pemandangan yang berisi dua rumah, seorang anak gembala, dan domba-dombanya. Ada juga yang akan mengatakan bahwa ini adalah gambar wajah orang. Terus ini gambar yang keempat. Pada gambar ini kalian melihat apa? Wajah pria tua dari samping, atau dua orang yang sedang berdiri di depan pintu masuk, atau mungkin bahkan kalian melihat wajah seorang perempuan atau bahkan anjing yang sedang tertidur. Jadi, dari apa yang kalian lihat pertama kali, hal ini tergantung dari bagaimana penghayatan atas dunia atau penghayatan atas suatu objek dari setiap individu. Dan pengetahuan murni setiap orang berbeda-beda ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, itu tergantung dari persepsi mereka masing-masing. Intinya, pengetahuan murni adalah sesuatu yang paling masuk akal atau paling bisa diterima oleh alam pikiran kalian. Seperti contoh yang aku berikan tadi ya. Yaitu yang kedua dari Versten Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, merupakan tokoh sosiologi yang paling berpengaruh dalam pemahaman nominalisme sosiologi. Menurutnya, kajian sosiologi memfokuskan perhatian pada studi mengenai antusias masyarakat, institusi atau lembaga-lembaga sosial bersifat abstrak dan penuh spekulasi. Dan yang ketiga yaitu fenomenologis Max Scheler, yang atau lebih dikenal dengan gerakan fenomenologi. Tersebut dengan membedakan corak fenomenologi Scheler dengan Hessel merupakan sebelumnya Scheler sempat demikian terinspirasi oleh Hessel dengan pengisolasian diri dari Hessel terhadap permasalahan hidup sehari-harinya. Perbedaan mendasar antara Scheler dengan Hessel adalah Scheler sama sekali tidak tertarik dengan persoalan fundamental ilmu pengetahuan berikut yang terobsesi untuk mengganti terminus filsafat dengan terminologi. Max Scheler memiliki pemikiran standar bagaimana posisi sosial seseorang mengaruhi organisasi atau argumennya. Karena Scheler hidup di era fasis atau komunis. Sudah selesai kan? Kak sudah selesai nih. Jadi itu menurut saya latar belakang dari beberapa tokoh fenomenologi menurut tokoh-tokohnya. Mungkin ada ulasan dari Kak Hasan. Fenomenologi menurut Alfred Skut. Bisa jadi konsep fenomenologi Alfred Skut dari 1899 sampai 1959 begitu memiripkan bentuknya dengan konsep fenomenologi eksistensial Sartre, mengingat muatan manipulasi yang terdapat di dalamnya. Terkait hal tersebut, Skut mengemukakan keberadaan dunia mikro individu, yakni suatu area yang berada dalam jangkauan individu itu sendiri, atau area ini milik saya. Area yang berada dalam jangkauan individu tersebut berbeda dengan area yang hadir ke dalam jangkauannya. Oleh karenanya, area yang terdapat pada diri individu tersebut atau individu A sesungguhnya merupakan area individu lain atau individu B. Melalui kondisi yang demikian, manipulasi antara satu individu dengan yang lain dimungkinkan. Sudah tentu hal tersebut tak terlepas dari perbedaan perspektif. Pemahaman berikut pengalaman masing-masing individu dalam memandang suatu objek sehingga aktivitas bertukar pikiran pun turut dimungkinkan.
Pemikiran fenomenologi menurut Alfred Schut. 1. Keberadaan dunia mikro individu, yakni area yang berada dalam jangkauan individu di mana individu dapat melakukan manipulasi atasnya. 2. Kesadaran yang terbagi, realitasnya selalu sama, penafsirannya berbeda-beda. 3. Realitas puncak dan makna khusus. Kajian fenomenologi Peter L. Berger berkaitan erat dengan konsepnya mengenai konstruksi realitas sosial yang dianggapnya bergantung pada posisi individu sebagai subjek. Dalam proses tersebut, Berger meyakini eksisnya dialektika tiga momentum yang dialami individu dalam masyarakat, yakni eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi, yang mana ketiganya menunjukkan eksistensi individu sebagai produk masyarakat dan begitu pula sebaliknya, masyarakat sebagai produk individu. Peter L. Berger memiliki pemikiran bagaimana individu mampu menciptakan konstruksi sosial internalisasi, posisi ketika individu lebih kuat atau berpengaruh atau dominan ketimbang masyarakat atau menciptakan nilai norma budaya. Internalisasi adalah posisi ketika individu lebih lemah atau dormant daripada masyarakat atau mengadopsi nilai norma budaya. Objektivasi adalah temporalitas individu yang ada kalanya lebih kuat atau lemah dari masyarakat atau nilai norma budaya diterima secara apa adanya. Cukup sekian dari saya, tanggapan fenologi berserta tokohnya. Kembali kepada host. Baik, terima kasih Kak Hasan. Oke, aku di sini akan memberikan contoh dari apa yang telah dijelaskan oleh Kak Hasan tadi soal pemikiran Peter Lee Berger. Pemikiran Peter Lee Berger ada 3, yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi. Aku akan mengambil contoh dari Bapak Soekarno. Bapak Soekarno merupakan sesosok yang memiliki eksternalisasi yang kuat ketika rakyat Indonesia telah dijajah ratusan tahun oleh Belanda dan putus asa. Kemudian muncullah sesosok Pak Soekarno ini yang berpidato di sana-sini untuk membangkitkan semangat dan menggelorakan kemerdekaan. Dari hal tersebut dapat mempengaruhi rakyat-rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan kembali. Jadi di sini dapat dilihat bahwa eksternalisasinya adalah Pak Soekarno yang membangkitkan semangat para rakyat Indonesia. Yang kedua, internalisasi. Internalisasi ini berasal dari rakyat Indonesia yang terpengaruh oleh pidato dari Bapak Soekarno untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi contoh dari objektivasi adalah Bapak Soekarno yang pidatonya di mana-mana dan diamini oleh seluruh rakyat dan menjadi tujuan bersama. Jadi Bapak Soekarno memunculkan objektivasi berupa objektivasi nilai norma yang baru yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu merebut lagi kemerdekaan Indonesia. Ya, menurut kalian gimana dengan teori fenomenologi? Kembali lagi kepada Kak Hasan. Boleh dijelaskan sedikit Kak tentang teori fenomenologinya? Terdapat juga nih teori fenomenologi. Terdapat 2 garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl, dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schut. Baik, saya di sini akan meneruskan tentang teori fenomenologi dari Kak Hasan. Jadi menurut Dis, 2 garis besar tersebut yaitu Husserl dan Schut, terdapat 3 kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi. Yakni yang pertama adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu. Yang kedua, deriviasi atau potensial sebuah objek atau pengalaman yang khusus
dalam kehidupan pribadi, esensinya makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang, individu, dan kejadian tertentu dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, kalangan fenomenologi percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan tentang teori fenomenologi, melanjutkan dari Kak Hasan. Kembali lagi ke host. Baik, terima kasih Kak Aprilia. Jadi pertanyaan selanjutnya, gimana nih pendapat Kak April tentang realitas fenomenologi? Dari saya dulu nih ya Kak. Ya. Jadi menurut saya fenomenologi itu selalu berpandang tentang apa yang kita lihat, namun fenomena yang kita lihat belum tentu hakikat sejatinya. Kalian pernah main bayang-bayang yang pakai lampu itu nggak? Iya pernah. Nah, dari situ kita bisa lihat fenomena, yaitu bayangan seperti bayangan kelinci, burung, dan sebagainya. Namun penampakan itu bukanlah hakikat. Yang sejatinya adalah dialektika karena penampakan dan kondisi psikolog seseorang. Itu yang aku pelajari dari fenomena Edmund Husserl. Mungkin itu yang bisa aku kasihkan. Mungkin dari kakak-kakaknya Kak Hasan atau Kak Weder mau menambahi? Silakan, Kak Hasan dulu. Kalau yang saya pelajari dari fenomenologi Alfred Skut, fenomenologi itu tergantung dengan jangkau pribadi masing-masing dengan istilah mikroindividu. Di sini, individu dapat memanipulasi diri sendiri dengan ranah yang dapat ia inginkan. Seperti kucing yang menganggap dirinya adalah singa, atau seseorang yang lancer berpidato di depan umum namun tak menganggap bahwa yang mendengarkan itu adalah manusia, agar dia dapat membangun kepercayaan dirinya. Gimana nih kalau pendapat dari Kak Weder? Oh ya, jadi menurut saya fenomenologi secara etimologis yaitu dari kata terusan dari fenomen dan logos. Fenomen itu yaitu yang bersifat dari kata lainnya fosfor, fenom atau juga foto. Berarti yang dari maksud kata itu dari yang bersifat cahaya atau sinar ya. Berarti menyinari atau yang bercahaya. Dari lain kata tersebut, fenomenologi antara lain yaitu yang menampakkan diri terlihat karena bercahaya atau bersinar. Nah, dari fenomenologi itu tersalur dari kata fenomen, yaitu sesuatu yang tampak atau terlihat karena banyak bercahaya. Dan Husserl sendiri menyatakan fenomenologi sebagai science of pure phenomena. Fenomenologi diderifikasi dari bahasa Yunani, fenomen atau menampakkan. Ya, sekian dari itu yang saya mengetahui tentang fenomenologi secara etimologis. Atau ada yang lain dari pembahasan menurut Kak April atau Hasan, tanggapan lain untuk fenomenologi? Kalau saya sendiri sudah. Gimana nih Kak Os? Bagaimana? Sudah dari saya. Sudah. Oh, tak terasa sudah di penghujung acara. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang kami bahas. Ini menurut saya dari pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman yang ada di sini bahwa pada intinya fenomenologi adalah sebuah studi bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi dalam filsafat bisa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Berdasarkan sejarah perkembangan ilmu komunikasi, berbagai teori menurut para ahli yang kita kenal sekarang ini merupakan buah pemikiran maupun penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Beragamnya teori komunikasi menunjukkan tidak adanya konsensus yang universal tentang teori komunikasi secara umum. Hal ini mendorong para ahli untuk mendefinisikan bidang teori komunikasi dengan berbagai macam cara dan mencakup serangkaian teori yang berbeda. Demikian materi yang dapat disampaikan pada podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam perkataan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.